Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang dapat menjumpai Anda kembali dalam ibadah hari ini. Bersama saya Mia, mari kita ikuti How Good News minggu ini. Alami hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa pemimpin bulan ini akan diadakan Kamis 3 Desember jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Nikmati persekutuan bersama saudara seiman melalui School Gathering yang diadakan pada Rabu 9 Desember jam 7 malam dan dilayani oleh Bapak Rohani kita Pendeta Ruby Dirgantara. Ajak rekan dan saudara kita untuk bergabung bersama dalam Kul. Acara ini diadakan melalui aplikasi Zoom. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 11 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Demikian How Good News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan semuanya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali datang beribadah juga untuk yang ibadah online juga shalom semuanya. Mari kita persiapkan diri kita. Kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami bawa rasa syukur kami kepadamu, hormat kami. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang setia. Kau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di setiap kami Tuhan, kami bawa hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Kami tahu hanya dalam hadirat-Mu kami merasakan tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan tenang. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan damai-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah
hadirat-Mu, kami akan terima kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari sambil bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau nyata ada di tempat ini Bapa. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari umat Tuhan boleh kembali duduk. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak
dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia. Justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Semua lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, angkat tangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang paling dahsyat. Mari kita perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita perkatakan janji Tuhan di tahun 2020 ini. Dengan yakin dan percaya kita katakan bahwa tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan, suatu anugerah dan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami saat ini berdoa Tuhan buat setiap pemimpin rohani, mulai dari Ketua BPH GPI, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GPI Jateng dan DIY, Bapak Pendeta Gideon Rusli,
Ketua Perwil Baradaya, Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Ketua Perwil Semarang, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, dan Bapak Rohani dari Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Harjo, Bapak Ruby Dikantara, dan Gembala Jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Bapak, kami berdoa bagi hamba-hambamu ini Tuhan, terus Tuhan berikan kekuatan, urapan yang selalu baru setiap hari Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-hambamu ini Tuhan. Hamba-hambamu ini boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan, hidup dalam roh takut akan Tuhan. Bapak, Kau yang bawa pelayanan-pelayanan hamba-hambamu ini Tuhan, berikan hikmat dan pengertian yang baru, cara yang baru Tuhan, yang Tuhan sampaikan kepada hamba-hambamu ini Tuhan Yesus, supaya di dalam pelayanan yang baru ini Tuhan, mereka mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga demi keluarga hamba-hambamu ini, diberkati Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Wonosobo dan Semarang Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana kami boleh melayani Engkau ini suatu kepercayaan yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat Tuhan kegerakan Tuhan yang luar biasa di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Kota Wonosobo dan Semarang ini juga boleh mengalami revival, kebangkitan rohani yang luar biasa Tuhan. Banyak orang-orang yang mencari wajah-Mu Tuhan, bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa juga Tuhan, mereka boleh bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemerintahan yang ada Wonosobo dan Semarang ini Tuhan. Dari pemerintahan yang takut akan Tuhan, dan kami juga berdoa untuk pilkada ya Tuhan Yesus di Wonosobo ini Tuhan. Besok Desember ini ya Tuhan Yesus, Tuhan pilih dan tetapkan setiap pemimpin-pemimpin yang baru Tuhan, yang boleh mengatur kota Wonosobo dan Semarang ini ya Tuhan Yesus, memiliki roh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia mengalami transformasi, kegerakan yang baru Tuhan. Untuk bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, Tuhan yang merencanakan hal yang baik bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami Tuhan, bangsa Indonesia ini boleh melewati pandemi ini ya Tuhan Yesus. Kami mengalami kemenangan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus untuk Pak Presiden, Wakil Presiden beserta jajaran yang ada Tuhan. Untuk melewati masa-masa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian di bangsa Indonesia ini. Tuhan yang bangkitkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Generasi muda ini ya Tuhan Yesus. Yang memiliki roh takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, generasi Yeremia ini dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa, untuk kegerakan di era sekarang ini Tuhan Yesus, di era Pentakosta ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa buat Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Terima kasih Tuhan, kami berikan persembahan juga kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan, kami berikannya dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh luar biasa Tuhan Allah yang Immanuel selalu beserta kami. Dan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami siapkan hati untuk mendengar firman. Terlebih kami menjadi pelaku firman, penerima janji Tuhan, dan pelaksana janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini. Mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan sungguh-sungguh Tuhan memberkati setiap kami yang ibadah di rumah-rumah. Di rumah-rumah Engkau memberikan berkat, pengertian rohani dan sungguh-sungguh Engkau berbicara pada setiap kami. Dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap mendengar dan melakukan firman, katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Di nama Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini saya akan sampaikan tema khotbah pagi harian ini adalah tentang warisanku, ya. Saudara, warisan itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang diberikan oleh orang-orang tua kita, ya. Sebetulnya kalau kita mengerti apa yang Tuhan telah wariskan dalam hidup kita sebelum Dia meninggalkan dunia ini untuk naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita, kita akan mengerti betapa warisan kita memiliki nilai rohani yang sangat luar biasa. Kita akan buka apa itu warisan saya dan saudara. Saudara harus mengerti apa yang Tuhan berikan yang berupa warisan yang sangat luar biasa, ya. Bukan harta, bukan materi, tetapi adalah damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahteraku kata Tuhan, kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Dan damai sejahtera yang diberikan bagi kita tidak seperti yang dunia berikan bagi kita. Oleh karena itu janganlah gentar, janganlah gelisah hatimu. Kita akan buka next. Seorang pendeta Presbyterian yang hidup di abad 16, ya, dia terkenal dengan tulisan-tulisan yang menkomentarin firman Tuhan, ya, karena dia orang Inggris, ya, dia melihat bagaimana firman itu hidup. Nah, dia berkata, dia menulis, lihat akhir hidup Tuhan Yesus. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dia mewariskan tubuhnya kepada Yusuf Arimatia untuk diurus dengan baik dan layak untuk masuk dalam pemakaman, yang maksudnya dikubur. Dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Ini warisan ya saudara. Jubahnya diundi oleh para prajurit. Lalu apa warisan yang ia berikan kepada murid yang sudah menyerahkan seluruh harta untuk mengikut dia? Kita tahu ya, saudara pernah berpikir enggak? Bahkan ketika seorang yang bernama Matius, dia dipanggil Tuhan, mari ikutlah aku. Dia dipanggil di kantornya, ya, di kantor pajak. Mari ikutlah aku. Lalu Matius itu pergi dan mengikut Yesus. Saudara bayangkan ketika dia pergi, saudara bayangkan enggak dia, bentar Tuhan, dia ngurus-ngurus aset-asetnya, nanti aku bagi-bagikan dulu tugas-tugasnya kepada pegawainya, atau dia harus ini ya meja untuk kamu, komputer untuk kamu gitu ya. Kalau zaman sekarang kan seperti itu ya. Terserahlah, pokoknya diurus ya. Setelah Matius ngurus, dia langsung pergi mengikut Yesus. Tetapi apa yang ia dapat? Apa yang Yesus wariskan kepadanya? Saudara pergi mengikut Yesus sekarang. Apa sih yang dicari? Apa sih yang kita dapat? Ketika bahkan ada orang-orang yang meninggalkan semuanya untuk melayani Tuhan. Nah, Matthew Henry berkata, mereka mendapatkan damai sejahtera. Nah, next. Nah,
Nah, inilah yang dicari oleh manusia. Para murid memperoleh warisan damai sejahtera. Sehelai baju pun tidak dari Yesus. Kalau mungkin Nabi seperti tadi Voice of Pentakosnya bilang bahwa seorang Nabi Elia meninggalkan jubahnya. Tandanya bahwa Nabi Elisa menerima pengurapan double portion. Kalau dia melihat dia naik ke surga ya dengan kereta berapi dan jubahnya dia tinggalkan. Jadi jubahnya itu dia memperoleh double portion, jubah yang mengandung pengurapan. Tetapi Yesus tidak memberikan nomor rekeningnya pun tidak ya. Tapi Yesus memberi murid-muridnya damai sejahtera. Karena apa saudara? Yesus tahu bahwa anak-anaknya harus hidup dalam dunia yang penuh dengan segala keadaan yang membingungkan. Meresahkan, menakutkan, penuh godaan dan ancaman. Ya, kita dengar ya tadi pagi ada yang cerita betulan ya Bu di Sigi bahwa anak-anak Tuhan dibunuh, dipenggal, ya dibakar ya. Itu anak-anak Tuhan dan penuh ancaman. Mungkin berpikir, aduh bagaimana ya kalau kita sedang ibadah tiba-tiba ada orang gerutuk-gerutuk bahasa Banyumasnya datang lalu sembelihin kita satu-satu. Nah itu keadaan yang mungkin saja bisa terjadi ketika kita mengikut Tuhan. Ya ketika dunia ini tidak menerima Dia. Nah Yesus tahu keadaan-keadaan apa yang harus kita alami. Apalagi menjelang kedatangan Dia yang kedua. Karenanya Yesus memberikan warisan damai sejahtera sebagai bekal kita menjalani hidup yang sudah rusak ini. Tetapi Yesus berkata, Yohanes 16 ayat 33 next. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, ya. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak mewariskan apa yang dicari atau selama ini mungkin orang dunia cari cek uang atau apapun yang menjadi tujuan hidup manusia untuk kita bertahan hidup, tetapi Dia mewariskan damai sejahtera. Ya, next. Sekali lagi kita sama berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa saja yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia oleh padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara harus hafal firman ini. Karena firman ini adalah warisanmu. Amin. Siapa yang mau menerima warisan damai sejahtera? Ya, ada 2 damai sejahtera yang Tuhan maksud. Yaitu damai sejahtera dari Tuhan adalah damai sejahtera yang asli, damai sejahtera yang sungguh-sungguh murni ya dari Tuhan. Dan Tuhan bilang damai sejahtera yang dari dunia atau palsu atau semu. Saudara ada yang pernah lihat kasuari? Mungkin di kebun binatang pernah ya. Kasuari itu punya kecepatan lari sangat cepat. Dia kalau dikejar musuh lari, pokoknya lari dulu aja, lari, badannya kan gede ya, kepalanya kecil kayak ayam ya, tapi ya lebih besar ukurannya, terus lehernya panjang, badannya gede ya. Nah, dia itu akan cari semak-semak dan dia sembunyiin, kepalanya di semak-semak saudara. Dan dia merasa aman di situ, dia merasa, wah musuh tidak lihat, aku merasa aman. Tapi kalau kita lihat mungkin ketawa ya, karena pantatnya, tubuhnya semua kelihatan. Nah itulah damai sejahtera atau rasa aman yang palsu, yang semu. Dia pikir aku sudah aman nih, kita sumput, kita aman ya, dia aman dari musuh. Padahal segede itu mah kelihatan ya. Nah kita lihat apa sih damai sejahtera dari dunia? Damai sejahtera dari dunia itu bergantung pada situasi dan kondisi. Muncul ketika hidup kita sedang tidak ada masalah, semuanya damai, semuanya enak, semuanya terjamin. Aduh enak banget hidupku ya. Dan bisnis kita sedang berkembang. Segala sesuatu berjalan seperti yang kita harapkan, kita doakan ya. Nah itulah damai sejahtera yang mungkin kita cari.
Kita pingin hidup kita tidak ada gangguan apapun. Sedikit gangguan akan menyebabkan kita terganggu, kita panik, bahkan kita tidak aman, kita marah ya. Sedikit saja akan mengganggu hati kita. Nah, tetapi damai sejahtera dari dunia bersifat sementara, naik turun seiring dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Contoh gampangnya, kalau jumlah rekening saudara di bank banyak, saudara pasti bisa tersenyum lebar, bisa senang, aku mau beli apa aja bisalah gitu. Tapi ketika mungkin saudara sudah bayar habis gitu ya. Nah, tinggal sedikit, lalu saudara mulai bingung, panik, lalu saudara mulai kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, mukanya cemberut, nggak bisa mikirin orang lain lah, mikirin diri sendiri dulu, pusing gitu ya, mau makan apa misalnya seperti itu. Lalu saudara akan mungkin bahkan dikuasai oleh kemarahan. Lalu apalagi? Contoh yang bersifat sementara, saudara lagi galau nih, aduh sumpek deh kerjaan banyak, kita sudah seharian kerja, kita refreshing lah, kita lihat gunung, kalau di Wonosobo kita lihat gunung udah setiap hari, tetapi orang-orang di kota mungkin kita lari, kita maksudnya pergi yuk, kita keliling ke Wonosobo, lihat pemandangan enak, segar gitu, tapi atau kita ke pantai, ya, tapi ketika pulang, uring-uringan lagi saudara, ya, gelisah, takut, pikiran itu datang silih berganti. Atau orang-orang mencari ketenangan dengan minum obat penenang lah, nggak bisa tidur ya. Atau dengan narkoba, sumpek deh keluarga, papa mama berantem terus gitu ya. Dia lari ke obat-obatan. Tetapi semuanya tidak menjawab kebutuhan, kita akan damai yang sesungguhnya. Ya, kita lihat apa arti kata damai. Damai kita tahu bahwa bahasa Ibrani-nya adalah shalom ya. Shalom artinya damai sejahtera, sentosa, aman, selamat, tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, kesehatan dan kelengkapan, utuh sertanya seperti itu. Artinya bebas dari kesulitan, kesusahan, perang dan gangguan. Kita lihat bahasa padanan kata shalom adalah eirene. Eirene itu bahasa Yunani. Jadi saudara kalau kata shalom itu bahasa Ibrani ditemukan banyak di perjanjian lama. Kalau eirene ditemukan di banyak perjanjian baru. Tetapi itu sama artinya ya. Secara kontekstual bermakna keadaan tenang, damai, sentosa. Misalnya tanpa huru hara dan perang. Keharmonisan antar individu, keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Itulah yang dicari manusia ya. Kita kan nanti pada waktu kita sebelum masa 3,5 tahun masa itu adalah masa damai, masa tidak ada gangguan ya, tapi itu adalah masa damai yang diciptakan oleh antikris, bahwa kita akan mengalami masa damai, tidak ada perang, semua ya, mungkin satu pemerintahan, satu mata uang, satu ekonomi, satu agama, ya semuanya kemanusiaan, semua dibikin damai. Tapi itu hanya 3,5 tahun. Setelah itu 3,5 tahun kemudian adalah masa gimana umat Tuhan akan dipertaruhkan imannya. Nah, shalom tidak ada lagi ketika manusia jatuh dalam dosa dan terputus dengan Allah sumber damai sejahtera. Yang ada adalah sekarang ini ketakutan, ketidakpastian, kebingungan, ketidaknyamanan, ya itulah yang dialami oleh manusia ketika terpisah hubungannya dengan Tuhan. Nah, apakah saudara hari-hari ini mengalami hal seperti itu? Saudara kehilangan damai sejahtera ketika dunia ini sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran, ya. Jadi apa yang dicari manusia dalam dunia ini? Dia mencari damai sejahtera. Makanya udah di rumah saja, isolasi. Kalau yang disuruh isolasi waktu kemarin lockdown supaya tidak ada terkena virus. Oke. Tetapi kalau saudara selalu menyembunyikan diri terhadap masalah, terhadap tantangan, ya tadi seperti tadi saudara hanya menyembunyikan diri dari ini tadi seperti kasuari, dia hanya nyumput kepalanya, hanya sembunyikan kepalanya, tapi sesungguhnya itu damai sejahtera yang semu ya saudara. Nah,
Apa yang dicari manusia dalam dunia ini damai sejahtera. Tapi bagi orang fasik tidak ada damai. Saudara bisa buka sendiri nanti di firman yang ada di PowerPoint, bahwa bagi orang fasik tidak ada damai sekalipun mereka mencarinya. Nah, damai seperti apa? Damai sejahtera seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita murid-muridnya? Warisan apa yang Tuhan berikan? Ya, kita buka dalam yang pertama adalah Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan sekali lagi sama saya, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, damai sejahtera yang bukan damai dari dunia ini. Damai yang dijanjikan Tuhan memiliki kualitas yang luar biasa, yang sulit dimengerti oleh akal manusia. Ya, Yesus adalah Raja Damai. Dia datang memberikan damai supaya kita didamaikan oleh Allah. Ya, kita memiliki damai terhadap diri sendiri dan kita boleh berdamai dengan orang-orang, ya manusia. Ya, tetapi kita lihat damai seperti apa contohnya, yaitu ketika tadi gambar di depan, warisanku damai ketika Yesus tidur di atas perahu saat badai yang besar itu datang, dia tidak terganggu, dia tidur nyenyak. Damai yang Tuhan berikan, damai ketika keadaan di luar biasa, badai banyak gitu ya. Tetapi hati kita tetap memiliki ketenangan, kedamaian yang susah dipahami oleh manusia. Melampaui akal pikiran kita, tapi kita punya, aneh kan gitu. Tidak ada damai seperti itu yang Tuhan berikan kepada manusia, kecuali oleh Tuhan Yesus ya. Nah, bila ada damai yang seperti ini saudara, dijual di apotek, saya percaya pasti laris. Bahkan harus nginden. Sekarang kalau misalnya satu produk dapat menyembuhkan COVID gitu ya. Ada satu produk yang ramai sekali sampai harus nginden. Harus nunggu 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau damai yang melampaui segala akal ini dijual di apotek saudara, bila ada suami istri lagi bertengkar, ya pasti dia lari-lari cepet ke apotek damai sejahtera sana, saya disediain berapapun harganya. Ya, karena kita kalau konflik bertengkar dengan pasangan kita yang paling dekat kan nggak enak, hati kita nggak enak. Nah, pingin cepat-cepat beresin. Apabila ada orang yang sedang bangkrut karena COVID ini, lalu dia cari ke apotek damai sejahtera. Apabila sedang galau lagi dihianati teman atau pacarnya, dia akan cepat beli. Tadi apa? Damai sejahtera di apotek damai sejahtera. Pendek kata, obat damai sejahtera ini pasti laris manis karena di luar sana banyak orang mencari damai. Ya, saudara. Kita akan lihat terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Maka damai sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Apa artinya? Syaratnya ketika kita mau memperoleh damai, kita harus sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Jangan berpikir bahwa jadi orang Kristen otomatis punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jangan berpikir seperti itu, karena masih banyak orang Kristen juga yang mencari damai di luar. Hatiku tidak damai, hatiku lebih enak nongkrong deh sama temen, ngobrol supaya lega, punya teman curhat ya saudara. Nah, itu nggak salah, tetapi sebetulnya ini rahasianya. Tidak otomatis Yesus sebagai Raja Damai, orang Kristen pun memiliki damai dalam hidupnya. Coba aja cek teman-teman Kristen kita, ketika dia galau, carinya apa ya. Nah, jadi kita harus dipersatukan dengan Kristus dalam iman yang aktif. Iman yang aktif yaitu langkah kita pertama harus mengundang Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus dan mengundang Yesus untuk tinggal dalam hati kita. Maka kita, prinsipnya kan langkahnya gitu. Ketika kita percaya, kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, lalu kita dibenarkan oleh iman, Yesus mendamaikan jalan kita kepada Bapa. Dosa kita diampuni, Roma 5 ayat 1 ya.
Yesus tinggal dan menyatu dengan kita. Kita memperoleh damai. Kita tundukkan pikiran, perasaan kita kepada pikiran, perasaan Kristus. Ya, Kolose 3 ayat 15a. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kata memerintah itu memiliki kuasa, memiliki otoritas. Saudara, kalau biarkan Yesus sebagai Raja itu yang masuk dalam hati kita, kita biarkan dia duduk di atas hati kita, dia memerintah dengan damai sejahteranya. Ya, damai sejahtera Allah yang memerintah. Sehingga apa yang terjadi di luar sana seperti Yesus alami, kita juga bisa alami. Kenapa saudara? Posisi kita, Yesus waktu dibangunkan muridnya kan langsung dia berdiri, lalu dia berkata, tenanglah. Apa yang di luar yang mengganggu saudara, tapi ketika yang di luar itu macam-macam bisa aja mengganggu hati kita. Tetapi yang penting dalam hati kita, kita tenang. Dan ketika damai sejahtera Allah memerintah dalam hati kita, damai sejahtera itulah yang menghandle, yang akan mengambil alih hati kita yang galau, yang khawatir, ya saudara. Jadi tenanglah hai jiwaku, tenanglah. Karena kita ada bersama Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, jadinya ketika kita menghadapi taufan, apa yang saudara hadapi sekarang? Tantangan ya, gelombang yang besar, kejahatan, kekurangan, saudara, permusuhan, kegalauan, apalagi saudara yang saudara hadapi hari-hari ini. Ketika kita, apapun yang terjadi di luar sana, yang penting adalah hendaklah damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu. Ya, kita masih tetap kuat, masih bisa tersenyum, masih bisa berbahagia. Maka orang-orang di luar sana wong Kristen memang ajaib, bukan edan ya, bukan gila, tapi memang ajaib, jos. Karena apa? Ternyata rahasianya ini saudara. Ya, bahkan kalau saudara bilang aku enggak bisa tidur nih, banyak pikiran. Di Mazmur 4 ayat 8 kan dikatakan bahwa dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya saudara, jadi sebetulnya ini rahasianya bagaimana Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera yang tidak dapat dunia berikan. Bahkan melampaui segala akal. Tidak dimengerti oleh akal manusia. Banyak masalah kok malah molor gitu ya. Nah, tidur gitu ya. Nah, ini adalah warisan yang kita peroleh. Ya, terutama kalau kita sudah bersatu dengan pikiran dan perasaan Kristus, hati Kristus. Artinya kita sepakat dengan firman-Nya, kita mempersilahkan Yesus sebagai Raja Damai itu memerintah. Maka seluruh kepenuhan Kristus kita miliki, termasuk damai sejahtera yang melampaui akal. Ya, next. Untuk memperoleh damai sejahtera Allah, Paulus memberikan langkah-langkahnya. Dalam Filipi 4 ayat 7 tadi, Filipi 4 ayat 7, sekarang kita baca mengapa damai sejahtera itu melampaui segala akal. Yang rahasianya ada 3, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama adalah worry about nothing, tidak khawatir tentang apapun. Yang kedua, pray about anything, berdoalah dalam segala hal. Yang ketiga, give thanks to all things, ya, bersyukurlah dalam segala hal. Amin, saudara. Hafalkan ini ya saudara, Filipi 4 ayat 6, worry about nothing, gak usah khawatir tentang apapun. Yang kedua, pray about anything, ya, berdoa tentang apapun juga yang kamu butuhkan. Kita tuh curhat sama Tuhan, apa yang jadi perasaan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kita mengucap syukur, give thanks to all things, ya. Yang kedua, damai sejahtera yang pertama tadi apa? Yang diwariskan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang kedua adalah damai sejahtera yang didapat karena kita hidup dalam kebenaran. Ya, Yesaya 32 ayat 17 berkata bahwa di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera.
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, saudara, saudara harus belajar terima ini, miliki damai ini di dalam hidup saudara terlebih dahulu, sehingga firman Tuhan katakan sedapat-dapatnya jika hal itu tergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Sehingga saudara dapat menciptakan, bahkan dikatakan bahwa berbahagialah engkau kalau engkau membawa damai, karena engkau akan disebut anak-anak Allah. Kalau saudara sendiri udah merasakan damai yang melampaui segala akal, saudara memiliki itu menjadi warisan hidup saudara, saudara akan membagikan, mentransferkan damai. Bukan ketika kita datang jadi riuh, jadi ribet, jadi nggak enak gitu. Kalau orang kemerungsung di sebelah kita aja nggak enak ya. Bukan kemerungsung dalam arti kemerungsung yang karena mungkin buru-buru, nggak seperti itu aja. Tetapi ketika hidup seseorang yang damai itu kan percaya, dia dewasa penuh gitu ya di dalam Tuhan, sehingga orang datang minta nasihat, kita berikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan, sehingga nggak bersifat kompor atau bahkan provokasi. Tanpa sadar kita membawa hal-hal negatif kepada orang itu, sehingga orang itu ketika curhat sama kita atau kita di dalam rumah itu jadi nggak enak gitu, pikirannya salah tentang banyak hal ya. Nah, untuk mendapatkan damai sejahtera yang benar, kita perlu meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta mempercayai janji Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan demikian, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi damai diperoleh, damai sejahtera adalah kondisi yang dapat terjadi dalam hidup kita bila hubungan kita dengan Tuhan itu oke. Maksudnya baik, tidak tersembunyi, tidak sedang melakukan dosa, kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam ketaatan, kita hidup di dalam kebenaran, maka damai sejahtera kita alami. Coba aja saudara melakukan hal yang mungkin sebetulnya bertentangan, kita tahu itu dosa, kita lakukan. Pasti saudara akan tidak enak lah, dan saudara akan menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki hidup yang kudus, karena kuduslah Tuhan, kuduslah kamu supaya karena Allah kudus. Karena tidak seorang pun yang melihat Tuhan kalau tidak kudus, saudara. Allah itu kudus, ya. Oleh karena itu prinsip kebenaran harus kita pegang untuk kita memperoleh damai sejahtera. Prinsipnya kebenaran misalnya, suami harus mengasihi istri, itu contoh dalam rumah tangga. Istri harus tunduk, itu kan tatanan yang Tuhan kasih ya. Supaya apa? Supaya tertata dalam kehidupan rumah tangga juga ada prinsip-prinsip yang mendatangkan damai sejahtera. Tapi kalau sudah mulai nanduk-nanduk, ya saudara, istri nanduk-nanduk, suami sudah misalnya kasar, otomatis kan udah gak enak semua. Itu kan prinsip dasar sebetulnya. Kebenaran, ketika kita melakukan bagian kita, maka damai sejahtera itu akan ada dalam hidup kita. Ya, kalau ada orang menyakiti, ya memang bilang, ampuni. Kenapa? Supaya kita memiliki damai sejahtera. Kalau kita nggak ngampuni, kita jauh dari Tuhan. Apa mau kita, kita mempertaruhkan hubungan kita dengan Tuhan hanya karena orang lain, kan tidak seperti itu. Tuhan mau kita menjadi pelaku, supaya apa? Damai sejahtera itu tetap ada dalam hidup kita. Ya. Next. Imamat 26 ayat 3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, yang kayak ayat 6 katakan, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu sehingga kamu akan berbaring dan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Maksudnya tadi kan damai sejahtera, shalom artinya tenang, tidak keadaan yang kita harapkan sebetulnya sebagai manusia itu ya damai gitu. Tetapi kan kadang ada hal-hal yang mengejutkan kita sehingga kita tuh
takut, sehingga kita khawatir, sehingga kita galau. Berita-berita buruk dari luar akan melemahkan iman kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam ketaatan, kita ini tidak dikejutkan oleh apapun, ya. Amin, saudara. Nah, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita dan mulai mengerjakan buahnya ketika kita melakukan kebenaran dalam hidup kita. Itulah yang disebutkan buah roh, ya. Dan kita ketika kita membiarkan hidup kita untuk melakukan firman Tuhan, itulah yang Tuhan kerjakan. Kita mulai mengeluarkan buah, yaitu buah damai sejahtera. Yang next, ini yang harus kita ingat. Peganglah apa yang sudah Tuhan wariskan dalam hidupmu, ya. Jangan pernah biarkan damai sejahtera kita dicuri. Hati-hati, saudara. Setiap hari kita akan ada pencuri-pencuri, rubah-rubah kecil kalau itu bilang, yang akan mengganggu hidup kita, yang akan mencuri damai sejahtera kita. Mungkin mulainya hanya hal-hal kecil, saudara, tetapi iblis itu bisa curi. Ya, ketika kita mulai berpikir negatif, ya, kita mulai memikirkan hal-hal yang menakutkan yang hanya ditaruh di dalam pikiran kita, kita bisa kehilangan damai sejahtera. Bahkan ketika kita mungkin ngomongnya kebablasan, ngomong yang nggak baik, atau ngomong kotor. Nah, tapi kita tuh bisa dicuri kalau kita tidak langsung bereskan sama Tuhan, ya. Lalu terus aja si iblis lalu mencuri damai sejahtera kita. Pencuri terbesar dalam hidup kita tentang damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan adalah hal kekhawatiran dan ketakutan. Saudara, kekhawatiran ini hasil survei, ya. Khawatir itu tidak irasional, tidak masuk akal, ya. Kenapa? 84% kekhawatiran itu tidak terjadi. Ya. Lalu 11% itu sebetulnya bisa ditanggulangi. Selebihnya sebetulnya Tuhan akan menolong kita, ya. Tuhan bilang khawatir itu tidak menambahkan apa-apa, bahkan menambahkan sehasta dari umurmu. Khawatir itu akan menambah masalah, khawatir itu akan memperbesar masalah. Ya. Khawatir itu menjadi hal yang selalu, yaitu kita bisa dicuri tentang kekhawatiran sedikit pikiran sedikit tentang khawatir, padahal itu tuh seringkali tidak terjadi. Khawatir itu tidak alami, saudara. Kenapa? Di Matius 6 kan dikatakan gini, lihatlah burung-burung di langit yang tidak menanam dan menabur, ya. Menabur dan menanam, ya. Tapi mereka itu tidak khawatir. Ciptaan Tuhan yang lain tidak khawatir, hanya manusia yang khawatir, saudara. Jadi kita ini diciptakan untuk menerima berkat Tuhan, bukan untuk khawatir, ya. Apa yang membuat saudara khawatir hari-hari ini tentang kondisi kesehatan saudara, tentang keuangan atau rumah tangga saudara? Ada satu kesaksian, suami istri tampaknya ini bahagia pasangan yang secara intelektual mereka pasangan yang juga orang-orang profesional, ya. Tetapi ternyata suami istri ini saling tidak percaya, sehingga setiap hari istrinya hanya lihat handphone suaminya, atau salah satunya malah suruh orang mengemata-matai pasangannya. Hidupnya penuh kekhawatiran tentang kesetiaan pasangannya. Nah, padahal ya nggak bisa seperti itu, hidup penuh dengan kekhawatiran, ya. Nah, saudara, bila khawatir tinggal dalam hati kita, damai sejahtera tidak bisa tinggal bersama-sama. Malahan akan memperburuk kesehatan kita. Cepat kita bawa ke kuburan, ya. Ingat, ya, saudara, jangan khawatir. Kita juga selalu
dengar firman Tuhan tentang kekhawatiran. Terakhir Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Takut saudara ketika waktu itu Yesus sudah disalib ya, dan bangkit. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom, ya, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, sama ketika murid-murid takut, mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka menutup pintu rapat-rapat. Mereka mungkin berdoa, tapi berdoa dengan penuh ketakutan. Tetapi Yesus hadir dan memberikan apa yang perlu bagi murid-muridnya, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan, tadi ingat, tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera Tuhan, Yesus adalah melampaui segala akal. Sehingga ketika damai sejahtera itu diberikan, segala khawatir kita, segala ketakutan kita itu lenyap saudara. Ya tidak bisa dimengerti oleh akal kita. Tetapi itu tidak ada di dalam hati kita. Ya, dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dia selalu hadir dalam hidup saudara. Bahkan dia tinggal di dalam hidup saudara. Sehingga kita harus berkata, damai sejahtera itu harus memerintah, itu mutlak dalam hati kita supaya kita kuat hadapi badai, hadapi topan, hadapi apapun di luar. Kita ini tetap memiliki damai sejahtera. Biarlah kehadiran Yesus yang berkata Shalom itu memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Kita menyatu dengan Kristus. Biarlah damai sejahteranya memerintah kepada kita dan kita bisa berkata kepada jiwa kita, tenanglah. Yang terakhir, ayat terakhir adalah, nggak ada di PowerPoint, adalah 1 Petrus 4 ayat 7. Saudara, ini yang penting, karena dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang percaya katakan amin. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa, sehingga hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah terpisahkan oleh kondisi apapun. Kalau hati kita tidak tenang, hati kita penuh kegalauan, hati kita hanya menuruti pikiran kita sendiri yang kadang disesatkan, tidak terasa, dan kita menerima pikiran-pikiran negatif dari si jahat, kita nggak bisa percaya Yesus, kita nggak bisa tenang, sehingga kita tidak bisa berdoa. Puji Tuhan, demikian firman yang boleh saya sampaikan. Kita berdoa, saya undang hamba pemain musik. Syukiralah para. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Syukiralah para. Syukiralah papa dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya temukan iman kekuatan, temukan kasih-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita menerima firman. Mari saat ini buka kedua tangan kita. Saudara, dua hal yang Tuhan berikan.
bahwa damai sejahteranya itu melampaui segala akal pikiran kita. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan logika kita, saudara. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita melampaui segala akal. Ketika engkau rindu menerima damai sejahteranya yang telah diwariskan, yang dunia tidak dapat berikan, saudara, sungguh-sungguh percayai itu, terima itu, buka hatimu. Dan cara kita menerimanya adalah ketika kita hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan. Mari saya berikan waktu beberapa saat. Setiap umat Tuhan, baik yang hadir di gereja dan yang ada di rumah-rumah, mari saat ini ambil waktu sejenak, renungkan. Jangan firman itu kembali dengan sia-sia, tapi izinkan Roh Kudus bekerja. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan saudara. Shikarabata karababa baba baba baba. Shikarabala bala 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 bala. Terus saudara buka hatimu. Shikarala bala 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 bala. Shikarababa baba 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 baba. Shikarala ba shikirila baba 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 baba. Mari angkat tangan kita katakan, dalam hadiratnya rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, hadiratnya temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya, hadiratnya. Mari semua katakan, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, sejahtera. Hadiratnya temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya temukan kasih-Nya, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya, dalam hadirat, dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Mari buka kedua tanganmu, terima damai sejahtera Allah melimpah-limpah turun atas kehidupan saudara. Terimalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiranmu. Terima dalam nama Yesus. Terima berlimpah-limpah warisan yang Yesus berikan. Terima memenuhi kehidupanmu. Terima umat Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Membuat hidupmu berlimpah dengan damai sejahtera. Berlimpah atasmu, berlimpah atas keluargamu. Oh, haleluya. Shikirila bala bala bashandanamu, hinama shandanamu. Terima kasih Bapa, bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa biarlah kuasa Roh Kudus menjadikan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang menyampaikan firman. Terus Tuhan mengurapi dan memakai untuk menerima pesan-pesan yang kuat yang boleh disampaikan kepada umat Tuhan dan menjadi kekuatan. Menjadikan umat Tuhan umat yang layak dan berkenan bagi Tuhan.
Sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami membuka hati dan mengangkat tinggi kedua tangan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, Engkau yang hadir, setia beribadah, mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga, dan dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang percaya telah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.